Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hendri Sagung Prasojo. Saya menjadi Widya Iswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian ESDM. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau sharing terkait dengan materi akuntabilitas. Untuk itu, selamat mengikuti. Baik, di dalam sebuah organisasi, akuntabilitas menjadi sangatlah penting. Dan untuk menciptakan organisasi atau lingkungan yang akuntabel, itu membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya adalah kepemimpinan, adanya transparansi, adanya integritas, adanya tanggung jawab, adanya keadilan, kepercayaan atau trust, ada keseimbangan, dan juga ada kejelasan dan konsistensi. Untuk itu, kita akan bahas materi kita, tidak terlalu panjang, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga nanti ada sedikit kasus yang harus diselesaikan oleh teman-teman untuk menambah proses internalisasi. Baik, apa kabar teman-teman semua? Tetap semangat ya untuk mengikuti materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi materi kita tentang akuntabilitas. Di dalam organisasi pemerintahan, khususnya di Indonesia, ada beberapa alat akuntabilitas. Di antaranya adalah Renstra, kontrak kinerja, dan juga LAKIK atau laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Nah, ini merupakan alat-alat untuk memonitor atau memantau akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Ini sudah dipelajari oleh teman-teman semua ketika mengikuti MOOC. Kemudian kita berharap juga lingkungan di sekitar kita atau di tempat kerja kita, organisasi tempat kerja kita itu menjadi organisasi yang akuntabel. Dan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel tersebut atau organisasi yang akuntabel tersebut, itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, adanya transparansi, integritas, tanggung jawab, adanya keadilan, dan adanya trust atau kepercayaan, serta keseimbangan dan juga kejelasan serta konsistensi. Ini kita hanya sekedar mereview apa yang sudah teman-teman pelajari di agenda 2 saat MOOC kemarin. Adapun kegiatan-kegiatan yang berbasis akuntabilitas itu umumnya adalah salah satunya bersifat atau berorientasi kepublikan, yaitu perencanaan pelaksanaan program atau kegiatan harus berbasis kepada eviden kemanfaatan untuk publik. Kemudian alokasi anggaran harus memberi dampak positif untuk publik juga, atau lebih kita kenal dengan value for money. Kemudian decision making juga diusahakan zero defect sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kekecewaan terhadap publik. Kemudian juga bersifat mendekatkan diri dan mendengar dari dalam. Artinya di sini dibutuhkan komunikasi, yaitu memperbanyak frekuensi interaksi dan silaturahmi dengan stakeholder. Siapa stakeholder kita? Semua yang terkait atau terhubung dengan kita. Kemudian juga dibutuhkan reposisi, yaitu meyakini masyarakat sebagai pemberi mandat dan mendudukan diri sebagai pelayan masyarakat. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kita sebagai pelayan masyarakat. Kemudian juga
bersifat partisipasi, di mana diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil itu melibatkan sebanyak mungkin pegawai. Artinya di sini konsep design thinking diimplementasikan di dalam proses pengambilan kebijakan. Kemudian juga ada keteladanan di dalam implementasi kegiatan-kegiatan yang menginternalisasi nilai akuntabilitas, yaitu adanya role model, memulai kebaikan dari diri sendiri atau mengadop dari orang lain yang bisa kita anggap bisa menjadi role model. Kemudian walk the talk, artinya memenuhi janji dan sumpah jabatan yang kita ambil atau yang kita miliki. Artinya memenuhi janji dan sumpah jabatan. Kemudian juga risk taker, berani menanggung resiko demi kepentingan dan kesejahteraan publik. Kemudian di situ juga ada unsur pembaharuan yang berkelanjutan. State of possibility. Artinya membangun optimisme kebangsaan bahwa segala sesuatu adalah mungkin. Kemudian ada paradigma shift, yaitu mengubah dan meninggalkan kebiasaan lama. Business as usual kita tinggalkan. Kenapa? Karena organisasi selalu berubah dan dinamis, maka kita harus ikut berubah dan adaptif. Kemudian integritas, di mana di dalam integritas ini ada self mastery, yaitu kita harus mampu mengendalikan diri dari godaan atau kecenderungan berpikir sempit atau menyimpang. Kemudian juga quality orientation, yaitu terus menjaga mutu pekerjaan agar tetap akuntabel dan transparan. Kenapa? Karena komitmen mutu menjadi sangat penting dan itu melandasi setiap program kegiatan kita. Artinya dengan komitmen mutu ini kita menjaga output kita sesuai dengan standar. Berikutnya adalah kita ada sedikit case, yaitu untuk agar teman-teman lebih mampu menginternalisasi nilai-nilai akuntabilitas. Berikut ini ada contoh tentang kasus pelanggaran akuntabilitas. Hai, perkenalkan nama saya Yo Prasojo. Saya ada sedikit cerita ketika mengurus sertifikat tanah di kantor pelayanan. Saat di kantor pelayanan pembuatan sertifikat, saya ditanya oleh petugas pelayanan. Bapak mau ambil jalur cepat atau jalur reguler, Pak? Maka saya siapkan amplop beserta isinya untuk mengambil jalur cepat seperti yang disampaikan petugas tersebut. Setelah 3 bulan, saya datang lagi ke kantor pelayanan untuk mengambil sertifikat tersebut, dan kata petugas yang sama, sertifikat belum selesai, malah intinya meminta uang lagi. Bagaimana analisis Anda terhadap kasus ini? Selamat mengerjakan ya, teman-teman, semangat! Cara penyelesaiannya ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Identifikasi aktor dan peran pada studi kasus. 2. Identifikasi prinsip pada nilai dasar PNS dan dampaknya.
3. Gagasan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4. Dampak jika gagasan diterapkan. Ya, jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan menyelesaikan sebuah kasus. Pada contoh kasus tadi, penyelesaiannya itu langkah pertama itu masalah apa yang muncul pada kasus ini dan siapa saja aktor yang terlibat serta perannya pada masalah tersebut. Kemudian langkah kedua, melakukan analisis terhadap nilai dasar akuntabilitas yang diterapkan dan yang dilanggar oleh masing-masing aktor tersebut. Kemudian, dampak apa yang terjadi dengan tidak diterapkannya nilai-nilai dasar akuntabilitas tersebut. Sedangkan langkah ketiga itu teman-teman supaya menjelaskan gagasannya dalam memecahkan masalah tersebut. Dan langkah keempat, menjelaskan konsekuensi jika alternatif gagasan dari teman-teman tadi itu diterapkan. Dan bagaimana konsekuensinya jika tidak diterapkan. Jelas ya teman-teman sampai di sini? Inilah langkah-langkah yang mudah-mudahan bisa membantu dalam penyelesaian sebuah masalah atau sebuah kasus. Jadi untuk kasus yang baru saja tayang tadi itu masalah yang muncul pada kasus ini dan siapa saja aktor yang terlibat serta perannya pada masalah tersebut. Aktornya ada dua, yaitu petugas yang mengurus sertifikat dan pelanggan yang tadi bernama Joe Prasojo. Masalah yang muncul itu pengurusan sertifikat lambat, hilangnya rasa tanggung jawab, dan munculnya tindakan penyalahgunaan wewenang. Peran aktor dalam masalah tersebut yaitu tidak bertanggung jawab dan melakukan pungli. Kemudian, masalah yang kedua itu adanya ketidakpercayaan masyarakat pengguna akibat hilangnya nilai akuntabilitas pada proses pengurusan sertifikat. Ini terjadi juga peran aktor dalam masalah itu memberikan uang pelicin dalam pengurusan pembuatan sertifikat. Kemudian langkah kedua yaitu nilai dasar akuntabilitas apa yang sudah diterapkan dan dilanggar oleh masing-masing aktor tersebut. Dan juga dampak apa yang terjadi dengan tidak diterapkannya nilai-nilai dasar akuntabilitas. Aktornya tetap dua, kemudian ada area diterapkan dan tidak diterapkan. Misalnya aktor petugas, ternyata nilai dasar akuntabilitas yang diterapkan di sini tidak ada. Kemudian yang tidak diterapkan itu adalah akuntabilitas dalam konteks pertanggungjawaban, keterbukaan publik, dan tidak ada transparansi yang pasti mengenai pembuatan sertifikat tadi. Dan juga hilangnya integritas pelayanan di sektor publik, gitu ya, khususnya pada saat pembuatan sertifikat. Dampaknya apa? Kode etik dan kode perilaku PNS yang dilanggar, tidak transparansinya prosedur pembuatan sertifikat, hilangnya integritas, membuka peluang terjadinya fraud. Dari sisi pelanggan, nilai dasar akuntabilitas yang diterapkan tidak ada, kemudian nilai dasar yang tidak diterapkan yaitu responsibilitas individu dan institusi kepada masyarakat itu jadinya dilanggar. Dampaknya apa? Rusaknya akuntabilitas individu dan institusi. Hilangnya rasa keadilan dan kepercayaan terhadap institusi pelayanan.
Kemudian gagasan untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk masalah pertama yaitu pengurusan sertifikat lambat, hilangnya rasa tanggung jawab dan munculnya tindakan penyalahgunaan wewenang, maka solusi yang ditawarkan adalah pembuatan SOP, kemudian pembuatan sistem aplikasi. Adapun masalah yang kedua, ketidakpercayaan masyarakat pengguna akibat hilangnya nilai akuntabilitas pada proses pengurusan sertifikat, maka dibutuhkan sosialisasi secara masif, baik dengan memanfaatkan integrated marketing communication atau media sosial kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas. Dan step yang terakhir atau langkah terakhir, konsekuensi jika alternatif gagasan diterapkan dan jika tidak diterapkan. Solusinya tadi ada pembuatan SOP. Maka jika diterapkan, informasi menjadi transparan, proses menjadi lebih terstruktur dan jelas, tertutupnya peluang penyalahgunaan wewenang. Bagaimana jika tidak diterapkan? Akan membuka peluang terjadinya tindakan tidak akuntabel. Memungkinkan terjadinya tindakan yang tidak bertanggung jawab dari petugas. Kemudian, solusi kedua yaitu pembuatan sistem aplikasi. Jika diterapkan, proses layanannya menjadi lebih cepat, terhindar dari tindakan fraud, simplifikasi pelayanan. Itu jika diterapkan. Jika tidak diterapkan, maka pelayanan menjadi terhambat dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian, untuk solusi berikutnya ada sosialisasi secara masif. Artinya di sini, jika diterapkan, masyarakat akan memahami alur proses pelayanan secara baik. Dan juga, layanan atau layanan publik akan semakin baik. Dan juga dapat mencapai customer satisfaction, serta kepercayaan publik meningkat. Jika tidak diterapkan, maka masyarakat tidak memahami alur proses secara baik dan akan memungkinkan terjadinya percaloan karena prosesnya tidak jelas. Dan juga membuka terjadinya suap. Itulah teman-teman, langkah-langkah di dalam menyelesaikan kasus. Selanjutnya teman-teman mendapatkan tugas, baik secara individu maupun kelompok. Tugas individunya ini bisa diakses melalui http://gg.gg/studi kasus akuntabilitas. Jadi ini bisa diketik ulang di Google Anda, kemudian akan langsung menuju ke kasus ini. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, ada 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Silahkan dilakukan ini secara individu. Kemudian ya ada juga tugas kelompok, yaitu menemukan kasus akuntabilitas, baik itu implementasi maupun pelanggaran di salah satu unit dari anggota kelompok. Kemudian lakukan analisis kasus tersebut. Identifikasi aktor dan peran pada kasus tersebut, identifikasi prinsip nilai dasar akuntabilitas, dan dampak jika diimplementasikan, gagasan untuk menyelesaikan masalah, dan dampak jika gagasan itu diterapkan. Jika ini adalah kasus yang sifatnya negatif, maka ini bisa diselesaikan dan bisa menjadi solusinya bisa menjadi aktualisasi buat teman-teman sebenarnya. Jadi akan lebih diuntungkan jika kasus dari teman-teman yang dibahas oleh teman-teman kelompok ini. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat bekerja atau selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.